Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan 4 orang, yaitu atas nama Devanita, Asmiranda, Kalista Anggraini, dan Zulfadila Safitri Syam. Pada pembahasan kali ini, kami akan memaparkan tentang materi matriks dengan kompetensi dasar 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. 3.16 menentukan transpose pada ordo 2x2 dan nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Apa sih matriks itu? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Bilangan atau angka-angka dalam kurung dinamakan elemen atau komponen matriks. Elemen-elemen datar dinamakan baris, dan elemen-elemen vertikal dinamakan kolom atau lajur. Misalnya nih, pada contoh matriks di bawah kita beri nama matriks A, maka A 0, 4, 2, 1, 0, kolom ke-1, 0, 1, 0, 0, 0, baris ke-1. Baris ke-1 dimulai dari kiri ke kanan, sementara itu kolom ke-1 dimulai dari atas urut ke bawah. Dalam mempelajari matriks, kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada pada matriks, diantaranya yaitu ordo dan elemen matriks. Ukuran matriks disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya AM kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya nih, pada matriks di atas tadi, jumlah barisnya kan ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5. Maka ordonya adalah 5 kali 5 atau bisa kita tulis A5 kali 5. Lalu, untuk elemen-elemen matriks A bisa dinotasikan dengan AIJ yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Perhatikan contoh berikut. A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 kolom ke-1 yaitu 0, 4, 2, 1, 0. A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 kolom ke-2 yaitu 1, 2, 4, 1, 0. A54 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5 kolom ke-4 yaitu 0, 0, 0, 0, 2. Selain punya ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, beberapa jenis matriks khusus yang perlu diketahui diantaranya sebagai berikut. A. Matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya, A 0, 3, 4, P min 2, 5, 5, 4, Q 3, 2, min 1, 6, 1. Kalau kita lihat matriks A, matriks P, dan matriks Q semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti A 1 kali 3, P 1 kali 4, dan Q 1 kali 5. B. Matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom aja. Contohnya, R 1, 2, S 3, 4, min 1, T 5, min 7, 2, 3. Matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R 2 kali 1, S 3 kali 1, dan T 4 kali 1. C. Matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu tandanya M sama dengan N.
Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi n kali n atau matriks ordo n. Pada matriks persegi, terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebalik. Seperti pada contoh, A sama dengan A11, A22 sampai dengan AMN dianggap sebagai diagonal utama. AM1 sampai dengan A1N dianggap sebagai diagonal samping. Contoh kedua, A sama dengan 8, 5, 2, 7. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena matriks ini merupakan matriks persegi yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks berordo 2. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. D. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, P sama dengan 2, 0, 0, 4. Diagonal utamanya adalah 2 dan 4. Q sama dengan 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 5. Elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya, elemen Q12 adalah 0, lalu elemen Q21 juga 0. R sama dengan 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 11. Elemen diagonal utamanya adalah 7, 0, min 1, 11. E. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. Contohnya, I2 sama dengan 1, 0, 0, 1. I3 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I4 sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. F. Matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Contohnya, O 2 kali 1 sama dengan 0, 0. O 3 kali 2 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. O 2 kali 3 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. C. Transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Simak contoh di bawah ini. Misalnya, kita akan mentranspos matriks A dan B. Maka, matriks transposnya bisa dinotasikan dengan AT dan BT. Contoh, A sama dengan 3, 5, min 1, 2. Dinotasikan dengan A kuadrat T sama dengan 3, 5, min 1, 2. B sama dengan 2, 3, 1, 4, min 5, 2. Dinotasikan dengan B kuadrat T sama dengan 2, 3, 1, 4, min 5, 2. Nah, kalau kita perhatikan kotak warna-warni pada matriks di samping, kita pasti paham nih dengan polanya. Coba kita lihat matriks A dan A kuadrat T. Elemen-elemen baris ke-1 matriks A kuadrat T yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks A kuadrat T yang di kotak biru, merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. D. Operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan matriks.
Umumnya, penjumlahan dan pengurangan pada matriks sama dengan penjumlahan dan pengurangan biasa. Yang membedakan adalah adanya beberapa aturan dalam penjumlahan dan pengurangan matriks, antara lain: 1. Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran atau ordo yang sama. 2. Matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. 3. Matriks hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan matriks asal. 4. Penjumlahan matriks adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks, begitu pula dengan pengurangan. 5. Berlaku sifat komutatif pada penjumlahan matriks, artinya A tambah B sama dengan B tambah A. Perhatikan contoh berikut. Tentukan penjumlahan dan selisih dari matriks berikut. A sama dengan 2, 0, min 6, min 1, 4, 10, 3, 6, min 5. B sama dengan 4, 9, 1, 7, 3, min 1, min 8, 5, 2. Penyelesaian. A tambah B sama dengan 2 ditambah 4, min 1 tambah 7, 3 tambah min 8, 0 tambah 9, 4 tambah 3, 6 tambah 5, min 6 tambah 1, 10 tambah min 1, min 5 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6, min 1 tambah 7 sama dengan 6, 3 tambah min 8 sama dengan min 5, 0 tambah 9 sama dengan 9, 4 tambah 3 sama dengan 7, 6 tambah 5 sama dengan 11, min 6 tambah 1 sama dengan min 5, 10 tambah min 1 sama dengan 9, min 5 tambah 2 sama dengan 3. Contoh kedua, tentukan pengurangan dan selisih dari matriks berikut. A sama dengan 2, 0, min 6, min 1, 4, 10, 3, 6, min 5. B sama dengan 4, 9, 1, 7, 3, min 1, min 8, 5, 2. Penyelesaian. A dikurang B sama dengan 2 kurang 4, min 1 kurang 7, 3 kurang min 8, 0 kurang 9, 4 dikurang 3, 6 dikurang 5, min 6 dikurang 1, 10 dikurang min 1, min 5 dikurang 2, sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2, min 1 dikurang 7 sama dengan min 8, 3 dikurang min 8 sama dengan 11, 0 dikurang 9 sama dengan min 9, 4 dikurang 3 sama dengan 1, 6 dikurang 5 sama dengan 1, min 6 dikurang 1 sama dengan min 7, 10 dikurang min 1 sama dengan 11, min 5 dikurang 2 sama dengan min 7. Rumus perkalian matriks. Misalkan matriks A besar dalam kurung A, B, C, D berukuran atau ordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B besar E, F, G, H berukuran atau ordo 2 kali 2, sehingga rumusnya akan menjadi A kali B dalam kurung A, B, C, D dikali J, K, L, M. Berarti A kali B sama dengan AJ tambah BL, AK tambah BM, CJ tambah DL, CK tambah DM. Syarat dua matriks dapat dioperasikan perkalian, yaitu banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks kedua. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah A kali B. Penyelesaian. A sama dengan 4, 5, 2, 6 dikali 1, 2, 3, 4 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 5 kali 3 sama dengan 15, 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20, 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 6 kali 3 sama dengan 18, 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 4 ditambah 15 sama dengan 19, 8 ditambah 20 sama dengan 28, 2 ditambah 18 sama dengan 20, 4 ditambah 24 sama dengan 28.
Thanks for watching. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.